Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Rahmadani, mahasiswi semester 3 dari Universitas Mercu Buana Menteng. Hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya dalam mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi Pemasaran dan Periklanan. Judul presentasi ini adalah Identifikasi dan Deskripsi Bauran 4P7P serta Analisis SWOT dan Analisis STP dari PT Zapfa Comfort Indonesia Tbk. Profil perusahaan PT Zapfa Comfort Indonesia Tbk ini berdiri sejak 18 Januari 1971 dan pemilik dari PT Zapfa Comfort Indonesia ini adalah Handojo Santoso yang saat ini menduduki posisi Presiden Direktur di PT Zapfa Comfort Indonesia Tbk. Dapat dilihat saat ini PT Zapfa Comfort Indonesia Tbk ini mampu merebut pangsa pasar dalam sektor agri-food mencapai 90% dengan mengolah dan memproduksi serta mendistribusikan olahan pakan ternak, hewan ternak seperti ayam boiler dan frozen food yang saat ini menjadi bahan pokok dan kebutuhan pokok untuk masyarakat umum. Baiklah, di slide selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. PT Zapfa Comfort Indonesia ini ingin menjadi yang pertama adalah terkemuka, menjadi yang utama dan selalu diingat, menjadi panutan bagi industri lain, selangkah lebih maju dalam persaingan. Yang kedua, bersertifikasi. Sertifikasi di sini adalah memiliki pengalaman teruji di bidang peternakan dan di kawasan berkembang seperti di Asia. Yang ketiga adalah produk pangan berprotein. Mengembangkan usaha di bidang protein dari hewan ternak, termasuk unggas dan hewan laut. Dan visi misi keempat adalah terjangkau dan terpercaya. Terjangkau dan terpercaya di sini adalah konsisten dan dapat dipercaya, aman dan berkualitas baik. Produk yang dijual higienis, bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, serta mengutamakan masyarakat luas, dan meningkatkan kualitas sehingga harganya bisa terjangkau. Baiklah, di slide selanjutnya adalah value perusahaan. Value perusahaan di sini adalah bersama seluruh pemegang saham untuk senantiasa bertujuan meraih imbal hasil investasi yang lebih baik. Yang kedua, bersama pelanggan memfokuskan diri untuk memberikan dan menghasilkan produk berkualitas unggulan dan melayani pelanggan dengan baik. Yang ketiga, bersama masyarakat melakukan upaya untuk menjadi warga dunia usaha yang bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Di slide selanjutnya ada goals atau tujuan perusahaan. PT Zapfa Comfort Indonesia ini ingin menjadi penyedia agri-food terkemuka dan terpercaya di bidang pangan yang berprotein terjangkau di Indonesia, berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji, dan serta memberikan upaya manfaat bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait. Baiklah, di slide selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi di sini ada Dewan Komisaris yang menduduki peringkat paling tinggi, lalu ada direksi utama yaitu Bapak Handojo Santoso dan bawahan-bawahannya. Dan selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran PT Zapfa Comfort Indonesia Tbk ini yaitu pemasaran cloud, di mana jenis pemasaran ini masih terbilang baru. Cloud marketing menempatkan semua sumber daya dan sumber daya online. Dan yang kedua adalah pemasaran PR. Menggunakan jenis pemasaran PR di mana pendistribusiannya menggunakan jasa advertising untuk membuat customer tertarik pada produk Zapfa Comfort Indonesia, seperti iklan dan endorsement. Lalu yang ketiga adalah social promotion. Social promotion di sini adalah strategi di mana memasarkan produk secara langsung dengan membuat event atau bazar, seperti saat ini ada PRJ. Baiklah, di slide selanjutnya ada analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT dari PT Zapfa Comfort Indonesia Tbk. Yang pertama adalah strength. Strength di sini berarti kekuatan. Kekuatan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Penggunaan alat yang modern mengakibatkan biaya produksi lebih murah, menggunakan
bahan baku, dan hasil ternak sendiri, sehingga tidak terlalu berpengaruh dengan harga daging dan tetap menjaga kualitas dan mutu dari produk yang dikeluarkan oleh PT Java Comfort Indonesia ini. Yang kedua ada weakness. Weakness adalah kelemahan. Mengeluarkan berbagai varian rasa yang beragam dalam produk olahan daging, mengatasi harga produk daging olahan dengan memberikan edukasi langsung ke target pasar mengenai hidup sehat dan mengonsumsi daging yang fresh. Lalu, opportunity atau peluang. Kelebihan yang dimiliki oleh PT Java ini adalah merger yang semakin memperkuat posisi pasar, integrasi di dalam operasional sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Ketersediaan bahan baku yang kemampuannya dapat menutupi efisiensi biaya. Dan yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Ancaman yang harus diwaspadai adalah kenaikan harga daging dan ASEAN-China Free Trade Agreement, di mana persaingan dengan produk daging olahan di luar dijadikan sebagai tantangan untuk memajukan perusahaan. Analisis STP PT Java Comfort Indonesia Tbk, yaitu ada sesi segmenting, yaitu pangsa pasar yang dikuasai PT Java Comfort ini adalah menjadi yang terbesar se-Indonesia karena produksi dan distribusinya makin meningkat dalam setahun ini. Targeting, manage market Java Comfort ini melayani seluruh kebutuhan customer mulai dari boiler, ternak berkualitas, dan produksi frozen food yang saat ini penjualannya semakin meningkat. Positioning, branding dari Java Food ini adalah masih menjadi supplier agri-food terbaik dan terpercaya dan mampu menguasai pangsa pasar di Indonesia sebesar 95%. Analisis STP dalam analisis segmenting PT Java Comfort Indonesia. Tahun ini Java menduduki pangsa pasar terbesar kedua untuk pakan ternak dan day old chicken atau DOC. Java memiliki prospek dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, mengingat masih terbukanya peluang usaha yang besar pada bisnis ini untuk selanjutnya. Slide selanjutnya ada implementasi pemasaran bauran 4P 7P. Implementasi pemasaran bauran 4P 7P ini, yang pertama ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, dan dikonsumsi. Yang kedua ada price atau harga. Harga meliputi list price, diskon, allowance, dan payment. Periode, credit items, and retail price. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat meliputi antara lain channel, coverage, assortment, location, inventory, dan transport. Yang keempat ada promotion atau promosi. Variabel promosi meliputi antara sales promotion, advertising, sales force, and public relation. Yang kelima adalah proses. Proses merupakan suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang keenam ada productivity and quality, di mana produktivitas adalah sejauh mana efisiensi dan masukan-masukan layanan ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Sedangkan kualitas adalah derajat suatu layanan yang dapat memuaskan pelanggan, dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Yang ketujuh ada people. People adalah pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk dan layanan atau service production. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai PT Java Comfort Indonesia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kritik dan saran dari Bapak dosen dan teman-teman saya nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.